Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera dan bahagia sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sogiman, mahasiswa RPL angkatan tahun 2001-2022, Polbangtan Yogyakarta Magelang. Hmm. Pada kali ini saya akan menyampaikan paparan olahan produk hortikultura, ya, yaitu yang berasal dari buah pisang. Eh, Salah satu olahan makanannya yaitu yang mungkin familiar dengan kita, yaitu keripik pisang. Oke, langsung aja saya share screen. Nah, inilah dia materi yang sudah saya buat, olahan produk hortikultura dari buah pisang, yaitu keripik pisang. Ini foto saya, identitas saya, dan mahasiswa program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan dari program rekognisi pembelajaran lampau tahun 2021-2022, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Polbangtan Joma tahun 2021-2022. Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita mengenal dulu pisang itu seperti apa. Pisang merupakan tanaman yang berasal dari daratan Asia dan sebagian besar berpusat di Indonesia. Artinya, pisang adalah salah satu tanaman lokal dari negara kita, negara Indonesia. Sehingga kita sering menjumpai di sekitar kita banyak tanaman pisang dari berbagai jenis varietas yang bisa kita temui di kebun, di sekitar rumah, ataupun secara buah kita temui di toko buah, mungkin supermarket, atau di pasar-pasar tradisional. Tapi perlu kita ketahui juga penyebutan kata banana atau dalam bahasa Inggris banana ternyata berasal dari kata Arab, yaitu banan, yang berarti jari. Karena mungkin buah pisang itu seperti bentuk jari, ya, bentuk jari. Ya. Pada tahun 2200 sebelum Masehi di Cina sudah ada perkebunan pisang sederhana, dan tahun 650 Masehi pisang tiba di wilayah Mesir. Dari Mesir kemudian menyebar ke seluruh daratan Afrika yang dibawa oleh budak-budak Arab dan pedagang-pedagang dari Pantai Gading. Tahun 1448 pisang dibawa oleh orang-orang Portugis ke Kepulauan Kanaria. Negara penghasil pisang terbesar dunia adalah Brasilia, India, Filipina, Ekuador, Meksiko, dan terutama Indonesia. Tumbuhan ini menyukai iklim tropis dan lembab, terutama pada daerah di dataran-dataran rendah. Nah, inilah identitas pisang. Dan selanjutnya, dari paparan yang sudah saya siapkan ini adalah sedikit menyampaikan nilai gizi yang terkandung dalam buah pisang. Dari ilmu pengetahuan umum.com, saya ambil materi ini. Ternyata dari apa yang saya sampaikan di sini, banyak jenis nutrisi atau gizi beserta kandungan dan persentase AKG-nya yang luar biasa pada buah pisang. Terutama nutrisi-nutrisi baik, ya, untuk tubuh kita. Yang mana ini merupakan kandungan gizi dalam buah pisang pada setiap 100 gramnya.
atau bisa jadi satu buah pisang mungkin bisa 100 gram atau 1 kilonya gitu ya. Nah, ada kalori, karbohidrat, air, protein, gula, serat, lemak, vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, nah, asam folat, B12, kolin, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, seng, tembaga, mangan, selenium. Banyak ya manfaat atau nilai gizi yang terkandung dalam buah pisang. Maka ayo cintai produk daerah atau buah lokal, buah pisang. Manfaat buah pisang bagi kesehatan banyak ya, tapi saya cuma mengambil 6 poin. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan jantung, yang kedua membantu saluran pencernaan, yang ketiga menurunkan resiko penyakit kanker, yang keempat menjaga kesehatan mata, 5 menurunkan resiko gangguan ginjal, 6 menjaga kesehatan kulit. Ya, monggo ini yang ingin mungkin awet muda ya, menjaga kesehatan kulit supaya tidak cepat keriput. Dari ilmu pengetahuan. Dan inilah banyak ragam buah pisang yang ada di sekitar kita, yang biasa kita temui di tempat-tempat toko buah, pasar tradisional, mungkin di supermarket. Nah, inilah ada pisang Ambon kuning dan pisang Ambon lumut. Nah, ya maksudnya yang kuning dan hijau. Ada juga pisang barangan, pisang emas, pisang Lampung, pisang Raja Bulu, pisang Raja Serai. Dan yang biasa untuk olahan pisang kepok, pisang kapas, pisang siam, pisang nangka, pisang tanduk, pisang uli. Nah, inilah jenis-jenis olahan pisang yang saya singkat menjadi 3 cara mengolah pisang. Yang satunya dikukus. Dikukus yang dimaksud adalah kita dicampurkan dengan adonan, tepung atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi kue bolu, bolu kukus. Dan ada lagi yang direbus, pisang setengah matang biasanya kalau saya di dapur itu sama itu bisa disuguhkan langsung setelah direbus, pisang setengah matang direbus, dan setelah matang atau menjadi warna kecoklatan seperti gambar tersebut, kita tiriskan, kita menunggu dingin baru kita konsumsi. Dan ada lagi yaitu digoreng. Itu setelah dikukus, direbus, dan yang ketiga adalah digoreng. Bisa diselimuti dengan tepung, menjadi pisang goreng tepung atau pisang selimut. Dan ada juga yang mungkin tidak sampai matang, setengah matang atau masih hijau, kita iris tipis-tipis menggunakan alat pisau atau apapun itu, dibuat menjadi keripik, yaitu keripik pisang, yang nanti kita bahas selanjutnya. Nah, inilah saya ingin menyampaikan olahan keripik pisang dan mengapa saya memilih olahan dari buah pisang ini untuk menjadi keripik pisang. Alasan saya yaitu ini: satu, melimpahnya ketersediaan bahan baku pisang di pasar ataupun di sekitar kita. Atau mungkin di rumah dibudidayakan sendiri. Nah, bisa kita tingkatkan nilai ekonomisnya dengan dijadikan olahan. Yang kedua, bahan baku pisang tidaklah mahal. Karena mungkin di sekitar kita banyak buah pisang yang tersedia sehingga apa itu yang menjadikan harga pisang sangat cukup terjangkau. Itu. Dan yang ketiga yaitu bisa menggunakan peralatan yang amat sederhana, peralatan rumah tangga. Misal ada pisau, telenan, kompor, wajan, dan minyak. Itu sudah tersedia di dapur ya. Kalau kita ingin mengkreasikan salah satu olahan dari buah pisang, yaitu artinya kita bisa menggunakan alat yang ada di rumah atau dapur kita. Yang keempat adalah pisang merupakan buah yang bergizi tinggi dan bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan. Tadi sudah saya bahas,
kandungan gizi yang terkandung dalam buah pisang, dan berbagai olahan yang bisa kita buat dari buah pisang tersebut. Yang salah satunya nanti kita bahas adalah keripik pisang. Dan yang kelima, keripik pisang adalah makanan ringan atau camilan favorit keluarga atau masyarakat. Biasa kita sambil nonton TV, kita kita siapkan toples yang berisi camilan keripik pisang ini. Sambil nonton TV, ternyata lama-kelamaan tak terasa keripik pisang yang ada di toples menjadi habis. Nah, itulah salah satu kenikmatan makan keripik pisang dengan menonton TV. Atau bisa saat berkumpul dengan keluarga, kita suguhkan keripik pisang, atau ada tamu datang, keripik pisang pasti, keripik pisang adalah menjadi camilan yang favorit untuk kita suguhkan. Yang keenam, usaha makanan ringan. Keripik pisang adalah salah satu usaha camilan yang mudah untuk dimulai, mudah dijalankan, dan mudah untuk dikembangkan oleh siapa saja. Artinya, baik tua, muda, ibu-ibu rumah tangga, bisa menjalankan usaha tersebut. Dan yang ketujuh adalah peluang pasar masih sangat terbuka lebar. Artinya, karena semenariknya makanan ringan keripik pisang ini, sehingga peluang pasar masih sangat terbuka untuk kita jalankan bisnis usaha ini. Inilah mungkin proses tahapan-tahapan pengolahan keripik pisang. Bahannya cukup mudah ya untuk diperoleh. Pisang mentah atau pisang setengah matang biasanya yang bisa diolah yaitu pisang kepok, pisang nangka, tanduk, ataupun lainnya yang mungkin ada di sekitar kita. Garam, minyak goreng, kapur sirih untuk merendam, dan bahan lainnya yang dibutuhkan, misal penyedap rasa, bawang putih, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang mungkin pada setiap daerah satu dengan yang lainnya. Cara mengolah atau membuat kreasi keripik pisang ini bisa bermacam-macam. Peralatan produksi yang sederhana, pisau dapur, atau kalau yang untuk usaha yaitu bisa perajang keripik, slicer stainless steel, alat penggorengan, bisa manual, bisa elektrik. Yang manual yaitu tadi saya sampaikan adalah dengan wajan, atau kalau yang elektrik bisa alat penggorengan modern yang mungkin nanti bisa dengan jumlah banyak. Kalau nampan dan wadah-wadah untuk menampung bahan mentah serta matang. Yang selanjutnya adalah toples ataupun plastik untuk mengemas. Artinya setelah digoreng, setelah kering, diangkat, ditiriskan, pasti kita membutuhkan wadah untuk menampung, baik itu toples ataupun plastik untuk mengemas supaya bertahan krenyesnya dari keripik pisang ini. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, perajang keripik bisa pisau dengan perajang keripik sederhana, ada juga slicer stainless steel, ada penggoreng dengan wajan, ataupun alat penggorengan modern, alat peniris. Nah, inilah bahan-bahan yang gambaran dalam berusaha atau proses pengolahan keripik pisang. Berikut cara pembuatan keripik pisang. Pisang dikupas bagian kulitnya, buah pisang diiris tipis-tipis dengan pola yang diinginkan. Bisa panjang, bisa bulat, bulat-bulat dipatah-patah. Nah, menggunakan pisau atau slicer tadi.
Dan ketebalan sesuai yang diinginkan atau saya browsing atau melihat di internet, ini salah satunya adalah dibuat dengan tebal 2-3 milimeter, kurang lebihnya seperti itu. Irisan pisang tadi direndam menggunakan larutan metabisulfit ataupun kalau ada ya, kalau sederhana kalau yang ada di dapur kita kapur sirih. Nah, itu bisa juga itu untuk menghambat perubahan warna pada bahan baku irisan pencoklatan. Jadi mungkin waktu diiris, waktu pengirisan itu belum selesai semua, jadi kita perlu bahan-bahan tersebut untuk merendam supaya tidak terjadi perubahan warna atau menghambat perubahan warna. Dan waktu perendaman bisa juga dicampurkan dengan penyedap rasa, garam, ataupun bawang putih yang telah dihaluskan. Setelah itu, setelah pisang dimasukkan dalam irisan rendaman dan didiamkan selama 15 menit agar bumbu tadi meresap atau tidak terjadi perubahan warna tersebut, angkat dan tiriskan. Siapkan penggorengan, nyalakan kompor, lakukan penggorengan. Penggorengan irisan sebisa mungkin memang harus segera digoreng. Perlu diusahakan paling lambat 10 menitan lah setelah diiris. Irisan dimasukkan ke dalam minyak panas. Kira-kira ya bersuhu 170 derajat Celcius lah dari apa yang pernah saya baca, pernah saya tanya. Ya sepanas itu. Minyak harus cukup banyak sehingga semua bahan tercelup di dalam minyak. Jadi irisan pisang tadi harus tercelup di dalam minyak. Kisaran tiap 1 kilogram pisang membutuhkan 3 liter minyak goreng. Banyak juga ya. Selama penggorengan dilakukan pengadukan secara pelan-pelan saja, jangan banter-banter atau jangan cepat-cepat. Nanti irisan pisang menjadi patah atau rusak. Penggorengan dilakukan sampai keripik cukup kering dan garing. Nah, dengan seperti itu, hasil penggorengan bisa disebut dengan keripik pisang. Setelah kering dan berubah warna menjadi kuning keemasan, pisang kemudian diangkat, ditiriskan, dan ditunggu hingga dingin. Dan setelah ditiriskan dan dingin, kita simpan keripik ke dalam toples yang kedap udara atau kemasan yang sudah dipersiapkan agar kerenyahan keripik pisang selalu terjaga. Mudah ya, cukup mudah untuk membuat keripik pisang ini, sederhana, bahan bisa kita temui di sekitar kita, bahannya mudah, peralatan juga sederhana pun bisa, istilahnya peralatan kita di dapur bisa kita manfaatkan, istilahnya dengan modal sedikit bisa menjadi duit, ataupun pisang yang dengan nilai buah pisang yang harganya tidaklah seberapa, kalau kita olah menjadi salah satunya menjadi olahan keripik pisang, nilai ekonomisnya bisa kita angkat, nilai jualnya bisa menjadi meningkat. Nah, ini tadi pisang dicuci, dia kupas kulitnya, irisan pisang kita iris, direndam dalam air kapur tadi, terus kita angkat, kita tiriskan, dan masukkan ke wajan penggorengan. Ini sederhana kan, menjadi wajan penggorengan. Ada serok, susuk, atau untuk meniriskan, digoreng dengan api 170, sekitar 170 derajat Celcius tadi. Setelah kuning keemasan, kita angkat, kita tiriskan. Inilah bentuk wujud dari keripik pisang dari olahan memanjang dan bulat-bulat. Dan untuk pengemasan, salah satu tujuan pengemasan adalah untuk menguatkan identitas produk, maka kemasan harus dibuat atau memilih semenarik mungkin. Kalau kita mau menjual ya, kita bicara yang saya menjual,
bukan hanya dengan plastik biasa ataupun dengan kemasan biasa. Jadi untuk menguatkan identitas produk keripik pisang ini, maka kita harus memilih kemasan yang semenarik mungkin supaya bisa menarik pembeli untuk membeli keripik pisang kita. Poin pertama yaitu pemilihan warna kemasan. Karena setiap warna punya daya tarik sendiri-sendiri ya. Misal warna pink, nah, bisa jadi itu warna teduh atau warna warna cinta pink, warna ungu juga ya, warna kuning cerah ya, warna hijau seger, nah, seperti itu. Atau kita kadang punya selera warna yang sendiri-sendiri. Yang kedua, kemasan mudah dipahami. Maksudnya kemasan yang kita pilih itu mudah dipahami, mulai dari pemilihan kata. Karena untuk menambah daya tarik kemasan, pasti kita akan membuat kata-kata merek, nama misalnya pisangku, pisang krenyesku. Nah, jadi mudah dipahami apa yang kita sampaikan dalam kemasan tersebut. Warna tadi, warna dan visual artinya daya tarik melalui pandangan mata. Dari mata turun ke hati, kita beli terus kita konsumsi. Nah, itu. Nah, informasi produk. Nah, dalam kemasan kita sampaikan informasi produk. Nah, hindari kalimat yang berlebihan dan gunakan bahasa sederhana sehingga mudah diingat terkait nama maupun deskripsi produk. Model kemasan, penentuan model kemasan dengan melihat target pasar, kita sesuaikan model kemasan dengan produk sendiri. Artinya keripik pisang, keripik singkong pasti punya warna ataupun model kemasan atau segmen pasar yang ingin kita sasar seperti apa. Kalau hanya untuk pasar mungkin kalau kita jualnya banyak, mungkin dengan kemasan plastik biasa. Tapi kalau kita ingin menaikkan nilai jualnya, yang kita sasar adalah masuk ke toko-toko, nah, berarti kita harus memilih model kemasan yang sesuai dengan segmen pasar yang kita tuju. Dan yang kelima adalah anggaran. Dari melihat segmen pasar dengan kesesuaian anggaran, jangan sampai kita memilih segmen pasar di mana ya? Premium. Nah, misal seperti ini. Dia dengan di segmen pasar premium kita memakai kemasan standing pots atau standing pots apa toh? Plastik yang dibentuk yang seperti kerucut yang di bawah, artinya kemasan plastik yang kalau kita taruh dia tidak roboh, kita jatuh. Nah, dan standing pot sendiri ada yang premium, maksudnya premium adalah alufoil, aluminium foil, paper fill, printing, maksudnya plastik yang sudah dilakukan cetak yang ada aluminium foilnya dengan sudah diberi gambar-gambar, misal gambar pisang, lukisan pisang ataupun apapun itu. Atau kalau kita ingin sederhana ataupun yang mungkin harganya lebih terjangkau, kita menggunakan regular standing pots reguler yang berupa masih plastik ziplock dari bahan plastik yang dengan bahan plastik tersebut produk kita atau keripik pisang kita itu masih terlihat. Itu yang mungkin harganya lebih terjangkau dan bisa kita sasarkan ke segmen pasar yang istilahnya sedengan lah bagi saya. Nah, inilah kemasan yang dipilih, contoh kemasan standing pots, alluvial paper full printing. Nah, ini karena penuh, jadi penuh, sudah penuh.
atau standing pouch, plastik ziplock. Nah, seperti ini. Ini ya, pilihan-pilihan. Kalau ini premium, ya kan? Ini dari premium. Kalau yang ini ada, yang warna kuning ya sudah ada gambarnya, itu adalah kemasan premium. Nah, kalau yang berjajar putih dan hitam atau ziplock atau yang transparan, inilah kemasan regulernya. Bagi saya penggunaan standing pouch plastik ziplock, alasan saya adalah satu, harga lebih terjangkau, sasaran segmen pasar dengan kemasan standar reguler, bisa dimasukkan ke premium, bisa dimasukkan juga standar juga. Jadi nilai jualnya itu masih terjangkau. Yang ketiga, informasi produk bisa tersampaikan. Yang keempat, kemasan menarik ya, tidak robot, bisa ditenteng kemana saja. Kemasan menarik sehingga meningkatkan nilai jual. Yang kelima, menjaga mutu keripik, artinya standing pouch plastik ziplock ini adalah kedap udara sehingga menjaga kerenyahan atau tidak mudah melempem. Yang keenam, kemasannya kekinian dan menarik. Nah, kemasan kekinian ya, model apa ya? Model kemasan zaman sekarang lah. Yang biasa di toko-toko supermarket itu modelnya seperti itu. Dan yang ketujuh, aman dalam proses pengepakan sekaligus pengiriman. Jadi kita tidak terganggu nanti waktu pengiriman karena kita mungkin menggunakan box atau kotak kardus. Nah, bisa kita tata dengan baik dan rapi tanpa kita berpikir, wah nanti nek remuk gimana ya, remuk atau rusak waktu pengepaan. Dan yang kedelapan, mudah dibawa konsumen. Tinggal kita angkat, kita jinjing ya, ataupun di mana-mana pegang tangan. Banyak tuh sekarang seperti itu, sehingga dalam artian mudah dibawa konsumen. Nah, matur nuwun, mudah, bahan terjangkau atau ada di sekitar kita, produk buah lokal atau buah lokal Indonesia. Mari kita lestarikan tanaman buah ini karena banyak kandungan gizi yang ada di dalamnya, dan mari kita kreasikan, kita tingkatkan nilai jualnya. Itu salah satu contoh ya, ada pisang tanduk, pisang Cavendish, ya kan, pisang kepok, pisang raja atau pisang emas. Dan kenapa saya pilih ada gambar pisang di bentuk hati ya, cukup menarik juga itu. Dan di samping itu juga ada contoh kemasan ziplock premium, atau yang paling bawah adalah kemasan plastik biasa yang mungkin sederhana, atau kita bisa sasarkan ke toko-toko warung di sekitar kita, ataupun sebagai awal titik kita untuk meningkatkan nilai kemasan nantinya menjadi standing pouch plastik ziplock. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.